Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir pada konten kali ini untuk memberikan tanggapan terhadap para pembuli kepada Dr. Kiai Haji Fahru Razi. Tanggapan Al-Fakir terhadap mereka, para pembuli Kiai Haji Fahru Razi. Beliau adalah Ketua Tahfidziyah PBNU yang mereka bully, mereka caci maki dalam konten-konten mereka, dalam kolom-kolom komentar mereka, komentar-komentar yang kata-kata dan juga kalimat-kalimat yang sangat tidak beradab, sangat tidak mencerminkan akhlak sebagai orang Indonesia, bahkan tidak mencerminkan akhlak sebagai orang Islam, tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang Nahdlatul Ulama ataupun warga Nahdliyin, apalagi sangat jauh sekali dari akhlak para ulama NU. Bulian serta hinaan yang dilakukan oleh para pengikut dan pendukung Pak Imad ini muncul, dan Al-Fakir sempat lihat setelah adanya diskusi terbuka atau bisa dikatakan debat secara live streaming antara Pak Imad dan juga Kiai Haji Fahru Razi kemarin. Perihal peringatan Kiai Haji Fahru Razi kepada Pak Imad dan para pendukungnya agar tidak membawa-bawa NU dalam polemik nasab, dan nasihat daripada Kiai Haji Fahru Razi kepada Pak Imad dan juga para pendukung-pendukungnya agar menjaga adab dan juga akhlak mereka yang selama ini dinilai melampaui batas adab sebagai orang NU. Jadi catatan yang bisa Al-Fakir rumuskan, ya, meskipun tidak secara penuh utuh, akan tetapi intinya adalah beberapa catatan yang sempat Al-Fakir rumuskan, beberapa caci makian ataupun tanggapan setelah adanya diskusi itu dari para pendukung-pendukung Pak Imad adalah kata mereka para pendukungnya Pak Imad ini, bahwa katanya Kiai Haji Fahru Razi tidak memiliki etika karena tertawa saat terjadi diskusi live dengan Pak Imad. Maka izinkan Al-Fakir untuk menanggapi, ya. Kenapa Al-Fakir tertarik untuk menanggapi ataupun terusik? Karena Al-Fakir meskipun bukan pengurus PBNU, bukan pengurus NU, bukan ulama, bukan kiai, tetap hanya santri desa, tetapi Al-Fakir ini santri NU, santri yang dididik, dan guru-guru Al-Fakir adalah kiai-kiai NU. Sehingga tentu saja Al-Fakir merasa tidak nyaman dan terusik di saat kiai-kiai NU direndahkan, apalagi Kiai Haji Fahru Razi ini merupakan pengurus besar PBNU. Tanggapan dan komentar saya Al-Fakir mengenai tuduhan mereka ataupun bulian mereka yang mengatakan bahwa Kiai Haji Fahru Razi tidak memiliki etika karena tertawa saat diskusi live dengan Pak Imad. Tanggapan saya justru yang dilakukan oleh Kiai Haji Fahru Razi ini sangatlah beretika. Dan menurut Al-Fakir, begitulah memang caranya orang cerdas dan berkelas di dalam menanggapi dan menghadapi orang-orang yang kurang waras, ya. Al-Fakir mengatakan kurang waras. Mereka bicara etika tanpa mau ngaca. Kalau basa Jawa ini gak gelem ngilu gitu dhewe. Jadi mereka mengatakan Kiai Haji Fahru Razi, pengurus besar PBNU, katanya tidak beretika, tapi mereka sendiri tidak sadar diri,
Ya, junjungan mereka dan gerombolan mereka selama ini mengumbar kebusukan mulut-mulut mereka terhadap para habaib dengan mencaci maki, mengatakan Yahudi, mengatakan para pendukungnya dan juga kiai-kiai yang masih menghormati para habaib disebut sebagai anjingnya Pak Alawi, anjingnya habaib. Apakah kata-kata seperti itu beretika? Jadi mereka tidak usah ngomong etika kalau mereka sendiri tidak beretika sama sekali. Dan bahkan kehilangan adab sama sekali kepada para ulama dan kepada para kiai-kiai NU. Jadi gerombolan mereka selama ini mengumbar kebusukan mulut-mulut mereka terhadap para habaib dan para ulama yang tidak sefaham dengan mereka. Konten-konten mereka arogan, kasar, dan sangat tidak memiliki akhlak. Jangankan akhlak, etika dan adab saja mereka tidak memakainya di dalam menyuarakan pendapat mereka. Apalagi mereka membawa nama NU. Yang notabene NU ini merupakan tempatnya ulama-ulama yang arif dan bijaksana serta tempatnya para ulama-ulama yang berakhlakul karimah. Jadi kalau mereka membawa nama NU tapi mereka tidak mencerminkan akhlak-akhlak sebagai orang NU atau apalagi sebagai ulama NU. Jadi dirinya sendiri tidak memiliki adab dan etika, kok menuntut orang lain beretika. Ini kan lucu. Ini tanggapan yang pertama atas komentar atau bulian dari para pendukungnya Pak Imad yang mengatakan Pak Kiai Haji Fahru Razi tidak memiliki etika. Yang kedua, mereka mengatakan kok bisa ya orang seperti Fahru Razi berada di PBNU. Jadi mereka jangkar saja mengatakan kok bisa ya seperti Fahru Razi ini berada di PBNU. Saya tanggapi, jadi sikap Kiai Haji Fahru Razi adalah sikap cerdas dan waras serta berkualitas. Karena tip untuk menghadapi gerombolan mereka adalah cara menghormati badut adalah dengan bertepuk tangan dan menertawakannya, ya. Jadi Pak Kiai Haji Fahru Razi ini kan tertawa saat live itu. Ya seperti itu, cara menghormati badut adalah dengan cara bertepuk tangan dan menertawainya. Maka menurut Al-Fakir, sikap Kiai Haji Fahru Razi adalah sikap cerdas dan sikap waras serta berkualitas. Kemudian tanggapan yang kedua adalah kalau mereka mengatakan kok bisa ya seperti Fahru Razi berada di PBNU. Ya sangat layak dan sangat pantas serta sudah seharusnya sosok seperti Kiai Haji Fahru Razi ini berada di PBNU. Saya ulangi, sangat layak dan sangat pantas serta sudah seharusnya sosok seperti Kiai Haji Fahru Razi berada di PBNU. Seperti yang saya lihat di profil beliau, saya sempat membuka dan membaca di profil beliau. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Tahfidziyah PBNU Pusat periode 2022-2027. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat. Menjabat sebagai Ketua Yayasan Al-Qolam Malang. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang. Ya, itu profil beliau. Gelar akademik beliau saat ini yang saya lihat di profil beliau adalah gelar doktor, SAG dan juga MPDI. Selain gelar akademik yang beliau peroleh, ya, beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bulawang. Jadi latar belakang beliau bukan hanya dari umum dari kampus ya, tetapi beliau juga pendidikan pondok pesantren dan beliau adalah seorang kiai pengasuh pondok pesantren. Jadi sangat layak sekali. Memang PBNU harus diisi oleh sosok ulama-ulama, kiai-kiai seperti Kiai Haji Fahru Razi. Kemudian yang ketiga, para kelompok pengikut ataupun pendukung Pak Imad ini mengatakan Pak Fahru itu sebagai anjingnya Habib Yahudi Yaman. Ya, ini sangat menyakitkan memang, tetapi sudah biasalah. Saya yakin Kiai Fahru Razi sangat arif bijaksana, menanggapi ini tersenyum saja karena beliau ini orang alim, orang alamah. Maka tanggapan Al-Fakir dengan komentar
busuk dari pendukung Pak Imad ini yang mengatakan bahwa Kiai Haji Farul Razi adalah sekarang sudah menjadi anjingnya Yahudi, anjingnya Habib Yahudi Yaman, ya. Maka komentar Al-Fakir simpel saja, yaitu hanya manusia yang bermental komunis yang mulutnya busuk dan buruk terhadap ulama. Ya, jadi hanya manusia yang bermental komunis yang mulutnya busuk terhadap ulama. Karena memang wiridan wajibnya para komunis. Kalau Al-Fakir mengingat cerita yang disampaikan oleh Mbah Buyut sama Mbah dan juga orang tua Al-Fakir mengenai pasca 65 tahun 48 tentang gerakan-gerakan ataupun kelakuannya orang-orang komunis dulu, itu sama kiai, sama ulama, sama santri itu memang seperti itu. Jadi memang wiridan wajibnya komunis itu dulu ya mencaci dan menghina kiai, menghina ulama, ya, membenci santri, mengatakan anjing kepada ulama tidak akan mungkin keluar dari mulut santri NU, apalagi kiai dan ulama NU tidak mungkin, ya. Jadi kalau mereka mengatasnamakan NU tapi perilaku mereka seperti itu, wah, itu bukan NU. Kemudian yang keempat, komentar mereka mengatakan begini, tuntutan mereka, jadi mereka mengatakan harus dipecat Kiai Haji Farul Razi dari PBNU. Tuh, terus tak tanggapi gini aja, emang mereka itu siapa? Kok main dikte dan main perintah PBNU untuk memecat Kiai Haji Farul Razi? Kemudian sebenarnya mau mereka itu apa? Apa mungkin mereka menginginkan itu, kemudian setelah para kiai dan ulama yang tidak setuju dengan dan tidak sependapat dengan mereka perihal penelitian dungu junjungannya, kemudian para kiai-kiai ulama-ulama yang tidak setuju dengan mereka disuruh mecat, kemudian PBNU akan diisi oleh gerombolan manusia seperti mereka. Ya kalau itu sampai terjadi, bubar NU ini di Indonesia. Bubar NU di Indonesia kalau sampai itu terjadi. Kalau NU bubar, maka bubarlah Indonesia. Dan sudah bisa dipastikan ya bahwa pasti akan terjadi perang saudara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu sudah pasti. Maka catatan saya, ya silahkan saja lanjutkan apa yang selama ini kalian lakukan dan kalian perjuangkan, yang sampai nanti Allah SWT sendiri yang akan menghentikan dan membungkam mulut-mulut kalian. Kalian dengan bangga, dengan congkak menghina kiai, menghina habaib, menghina para ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Ya, tapi jangan pernah bermimpi warga Nahdliyin akan meninggalkan para ulama dan habaib di negeri ini. Sampai saat ini saya masih yakin bahwa warga Nahdliyin sedikit pun tidak ada yang terpengaruh oleh penelitian dungu Pak Imad ya. Kalau yang diserukan dan yang diberitakan bahwa penelitian Pak Imad itu telah menyadarkan warga Nahdliyin, sehingga banyak warga Nahdliyin yang berbondong-bondong meninggalkan para habaib, yang dulunya muhibin jadi sadar, itu menurut Al-Fakir merupakan propaganda yang dibuat oleh mereka sendiri. Dan memang sejak kapan mereka mencintai dan menghormati habaib? Mereka toh sudah dari dulu dan asalnya mereka memang para pembenci habaib. Dan keadaan ini dimanfaatkan, digunakan oleh bibit-bibit komunis, ya, generasi penerus komunis yang memang anti Islam, anti ulama, anti kiai. Jadi dimanfaatkan ini, mereka menimbrung dengan adanya konflik atau polemik ini. Jadi apa yang Al-Fakir sampaikan ini melalui konten ini adalah sebagai reaksi saja, mohon maaf ya. Ini sebagai reaksi, sebagai bentuk hak jawab Al-Fakir sebagai santri NU yang dididik oleh kiai dan ulama NU. Meskipun Al-Fakir ini bukan ulama, bukan kiai, tetapi Al-Fakir punya hak dong berkomentar. Kalau mereka punya kebebasan, begitu bebasnya mereka
menghina dan juga mencaci maki habaib dan juga mencaci maki ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia yang masih menghormati para habaib, mereka hina, mereka caci maki ya. Al-Fakir sebagai santri NU ya juga punya hak dong untuk menjawab. Maka apa yang Al-Fakir sampaikan melalui konten ini adalah sebagai reaksi dan bentuk pembelaan Al-Fakir terhadap caci maki serta hinaan yang ditujukan kepada kiai dan juga para ulama-ulama NU. Sekian dan mohon maaf apabila konten yang Al-Fakir buat ini terasa pahit dan menyakitkan para pendukung Pak Imad CS. Tapi ingat bahwa di Indonesia ini khususnya warga Nahdliyin masih banyak yang mencintai ulama Nusantara dan juga mencintai serta menghormati para habaib di Nusantara ini. Jadi mereka tidak pernah terpengaruh, mereka tidak semuanya terpengaruh oleh penelitian yang dilakukan oleh kalian dan junjungan kalian. Jadi jangan merasa bahwa semua warga Nahdliyin itu mendukung pikiran dan juga gerakan kalian, tidak ya. Jadi kalau ingin Indonesia tetap aman, persaudaraan serta kerukunan tetap terjaga sesama warga Nahdliyin khususnya, ya jaga sikap, jaga mulut dan jaga adab kalian terhadap kiai dan ulama-ulama NU. Itu saja yang perlu dicatat, bahwa apa yang Al-Fakir sampaikan ini sekali lagi sebagai bentuk mahabbah, kecintaan Al-Fakir terhadap NU, terhadap Indonesia, terhadap ulama dan kiai dan juga para habaib yang ada di Nusantara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.